Terhukum buku panduan dan buku pembelajaran siswa pada implementasi kurikulum merdeka dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2022 tentang buku pendidikan. Apa itu buku guru? Buku guru adalah buku panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Kurikulum Merdeka tahun 2021. Sedangkan buku siswa adalah buku yang berisi materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa menurut kurikulum Merdeka. Mari kita lihat analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 IPAS. 1. Mari kenali hewan di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua, mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Yang ketiga, melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Halaman 2, mengenalkan keragaman hewan di sekitar. Topik B, halaman 11, membahas perbedaan hewan. Topik C, halaman 16, menjelaskan mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Aktivitas pembelajaran memberikan panduan untuk mengamati berbagai hewan di sekitar sekolah atau rumah, mendiskusikan ciri-ciri hewan, dan mengelompokkannya berdasarkan karakteristik tertentu. Guru juga memberikan pertanyaan pemantik seperti, apa saja hewan yang pernah kamu lihat? Apa perbedaan hewan yang satu dengan yang lainnya? Dan mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda? Kelebihan dari buku guru dan buku siswa pada bab 1, yaitu materi di buku siswa sesuai dengan panduan aktivitas pembelajaran di buku guru. Buku guru memberikan arahan yang jelas bagi guru untuk memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan eksploratif bagi siswa. Kekurangan pada bab 1 ini, yaitu siswa mungkin memiliki kurang paham bahwa hewan hanya dibedakan berdasarkan ukuran atau warna saja. Guru perlu menekankan perbedaan berdasarkan habitat, jenis, makanan, cara bergerak, dan adapun di bab 2, yaitu ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagian atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Topik A halaman 28, mengenalkan siklus hidup sebagai rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Di dalam topik B, halaman 37 membahas perbedaan siklus hidup pada hewan. Topik C, halaman 45, menjelaskan metamorfosis sebagai perubahan bentuk makhluk hidup. Di dalam buku guru, aktivitas pembelajaran, guru mengajak siswa mengamati gambar atau video tentang siklus hidup berbagai hewan, mendiskusikan tahapan-tahapan siklus hidup, dan membandingkan siklus hidup hewan yang berbeda. Dan buku guru pada bab 2 ini, yaitu materi di buku siswa selaras dengan panduan aktivitas pembelajaran di buku guru. Buku guru memberikan strategi untuk membantu siswa memahami konsep siklus hidup dan metamorfosis secara konkret. Kekurangannya yaitu siswa mungkin menganggap metamorfosis hanya terjadi pada kupu-kupu atau katak. Guru perlu memberikan contoh lain seperti nyamuk, lalat, atau lebah untuk memperluas pemahaman siswa. Kemudian di bab 3 membahas tentang hidup bersama alam. Di buku siswanya itu di topik A halaman 60 menjelaskan mengenalkan berbagai penghuni alam. Kemudian di topik B halaman 70 menjelaskan peran setiap komponen dalam ekosistem. Kemudian di topik C halaman 78 membahas hubungan unik antar makhluk hidup atau simbiosis. Nah, di buku gurunya itu aktivitas pembelajarannya, guru mengajak siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, mengidentifikasi berbagai makhluk hidup dan lingkungannya, serta mendiskusikan peran masing-masing komponen dalam menjaga keseimbangan alam. Guru juga menjelaskan berbagai jenis simbiosis
atau mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Materi di buku siswa konsisten dengan panduan aktivitas pembelajaran di buku guru. Sedangkan di buku guru itu memberikan saran untuk mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar siswa sehingga lebih bermakna atau relevan. Kemudian potensi miskonsepsinya, di buku siswa mungkin menganggap bahwa semua interaksi antar makhluk hidup itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Sedangkan di buku guru itu, guru perlu menjelaskan bahwa ada juga interaksi yang merugikan atau parasitisme, atau hanya menguntungkan satu pihak atau komensalisme. Di buku kelas 3 di bagian bab 4 itu mengenai berkenalan dengan energi. Di buku siswanya topik A halaman 90 membahas tentang mengenalkan konsep energi di sekitar kita. Kemudian di topik B halaman 98 membahas berbagai sumber energi. Kemudian di topik C halaman 108 membahas tentang menjelaskan pentingnya makanan-makanan bergizi untuk mendapatkan energi. Sedangkan di buku guru itu aktivitas pembelajarannya, guru mengajak siswa melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan berbagai bentuk energi seperti cahaya, panas, dan gerak. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber energi di sekitar kita dan mendiskusikan pentingnya makanan bergizi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Selanjutnya, kesesuaian materi di buku siswa sejalan dengan panduan aktivitas pembelajaran di buku guru. Buku guru itu memberikan ide-ide kreatif untuk membuat pembelajaran tentang energi menjadi lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya, potensi miskonsepsinya, siswa mungkin menganggap bahwa energi hanya berasal dari makanan atau listrik, sedangkan guru perlu menjelaskan bahwa energi ada dalam berbagai bentuk dan dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari buku guru dan buku siswa. Kelebihan dari buku siswa yang pertama, ilustrasi dan tata letak buku sangatlah menarik sehingga membuat siswa tertarik untuk belajar. Yang kedua, banyak menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa kelas 3. Yang ketiga, menyajikan berbagai aktivitas yang mendorong siswa aktif belajar dan bereksplorasi. Yang keempat, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa sehari-hari sehingga lebih bermakna. Kelebihan dari buku guru yang pertama, memberikan panduan yang jelas dan rinci bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, menyajikan berbagai aktivitas yang alternatif sehingga dapat disesuaikan oleh kondisi kelas dan siswa. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh soal dan rabik penilaian untuk mengukur pemahaman siswa. Yang keempat, memberikan materi pengayaan untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih. Selanjutnya, ada kekurangan dari buku siswa. Yang pertama, beberapa topik dibahas secara sederhana sehingga siswa mungkin membutuhkan sumber belajar tambahan. Yang kedua, beberapa aktivitas kelompok mungkin sulit dilakukan jika siswa di dalam kelas terlalu banyak atau jika siswa kurang terbiasa dalam bekerja sama. Kemudian, kekurangan dari buku guru yang pertama, informasi buku yang terlalu padat sehingga membuat guru merasa kewalahan. Yang kedua, memberikan panduan buku yang terlalu kaku dan kurang memberikan ruang bagi guru untuk berkreasi. Dan yang ketiga, tidak semua aktivitas yang disarankan cocok untuk semua kelas dan siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian buku guru dan buku siswa kelas 6 SD, yang dimana di sini yang pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian tujuan pembelajaran. Nah, pada buku guru dan siswa terdapat yang namanya tujuan pembelajaran. Pada buku guru, tujuan pembelajaran dirinci di awal setiap bab dan topik. Contohnya, pada bab 5, yang dimana berjudul menjelajahi bumi dan antariksa. Nah, pada bab ini terdapat tujuan pembelajaran yang dimana berkaitan dengan pemahaman tentang bumi, bulan, matahari, serta sistem tata surya. Selanjutnya pada buku siswa terdapat tujuan pembelajaran yang dimana tujuan pembelajarannya ini diterjemahkan ke dalam pertanyaan pemantik di awal bab. Contohnya di sini seperti pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang planet? Selanjutnya ada aktivitas eksplorasi yang dimana contohnya itu seperti membuat model tata surya, serta adanya pertanyaan refleksi di akhir pembelajaran yang dimana contohnya itu seperti apa yang paling menarik dari tata surya.
Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian materi yang ada pada buku guru dan juga buku siswa IPAS kelas 6 SD. Yang dimana pada buku guru, buku tersebut menyajikan informasi yang lebih mendalam lagi, termasuk konsep-konsep IPA yang perlu dikuasai lagi oleh guru. Di sini kami mengambil contoh pada bab 6, yang dimana bab 6 ini berjudulkan Gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Nah, pada bab tersebut, guru mendapatkan informasi tentang berbagai energi, energi terbarukan, dampak penggunaan energi, dan pentingnya konservasi energi. Dan pada buku siswa sendiri, buku tersebut menyajikan materi yang lebih ringkas lagi dan lebih sederhana lagi, tetapi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Contohnya itu misalnya seperti penjelasan tentang energi surya yang dimana disertai dengan gambar panel surya. Kemudian penjelasan tentang energi angin yang dimana disertai dengan gambar kincir angin. Nah, setelah kami analisis dari kedua buku tersebut, ternyata buku guru dan buku siswa tersebut telah sesuai dalam hal materi, yang dimana materi di buku siswa mencakup konsep inti yang ada di buku guru. Namun disajikan secara lebih sederhana lagi. Buku guru juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif lagi kepada guru. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian kegiatan pembelajaran yang ada di buku guru dan juga buku siswa. Nah, pada buku guru tersebut memberikan ide-ide pengajaran, langkah-langkah kegiatan, serta alternatif kegiatan. Nah, contohnya di sini kami mengambil pada bab 7, yang dimana berjudul Bumi Kita Terancam Bahaya. Nah, pada buku guru tersebut, buku guru memberikan ide-ide untuk melakukan diskusi tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Contohnya seperti penebangan hutan, polusi air, dan lain-lain, serta dampaknya bagi kehidupan. Pada buku siswa sendiri terdapat berbagai aktivitas-aktivitas yang dimana dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan aktivitasnya itu sangat bervariasi, seperti diskusi. Contohnya itu seperti ajakan untuk mengurangi sampah. Contohnya itu seperti apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah. Nah, pada diskusi ini, guru dapat meminta siswa untuk mendiskusikan cara apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah. Selanjutnya ada juga eksperimen sederhana yang dimana contohnya itu seperti membuat alat penyaring air sederhana. Ada juga pengamatan yang dimana contohnya itu seperti mengamati perubahan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Dan yang terakhir ada dia proyek yang dimana proyek ini bisa dilakukan dengan cara membuat poster ajakan untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah kami analisis dari kedua buku tersebut, yaitu buku guru dan juga buku siswa, yang dimana buku guru dan buku siswa tersebut ternyata sesuai dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimana kegiatan yang ada di buku siswa tersebut sesuai dengan panduan yang ada di buku guru. Dan buku guru juga memberikan fleksibilitas kepada guru-guru untuk menyesuaikan kegiatan dengan kondisi kelas dan juga gaya belajar siswa. Dan yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian asesmen yang terdapat pada buku guru dan juga buku siswa IPAS kelas 6 SD. Yang dimana pada buku guru, buku tersebut memberikan panduan asesmen, termasuk contoh soal dan juga rubrik penilaian. Contohnya, di setiap akhir bab terdapat panduan untuk melaksanakan uji pemahaman. Dan biasanya, panduan ini memberikan contoh soal pilihan berganda dan esai serta rubrik penilaian untuk soal esai. Pada buku siswa sendiri, buku tersebut menyediakan uji pemahaman di akhir bab sebagai sarana evaluasi mandiri bagi siswa. Dan biasanya uji pemahaman tersebut terdiri dari soal pilihan berganda dan juga esai. Dan setelah kami analisis,
dari kedua buku tersebut, yaitu buku guru dan juga buku siswa IPAS kelas 6 SD. Ternyata buku guru dan buku siswa sesuai dalam asesmen, yang dimana asesmen yang ada di buku siswa sejalan dengan panduan asesmen yang ada di buku guru. Dan asesmennya juga dapat mengukur ketercapaian dalam tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh miskonsepsi yang mungkin ditemukan dalam materi IPA di kelas 6, beserta cara dan solusinya. Miskonsepsi yang pertama, mungkin muncul saat membahas konsep gravitasi di dalam bab 5, yaitu semua benda yang lebih besar masanya pasti lebih berat. Konsep yang benar yaitu berat dipengaruhi oleh gravitasi. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda, sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada massa tersebut. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menjelaskan perbedaan antara massa dan berat. Gunakan contoh benda yang sama di tempat dengan gravitasi yang berbeda, misalnya di bumi dan di bulan. Nah, untuk miskonsepsi yang kedua, mungkin ini akan muncul saat membahas penghematan energi di dalam bab 6, yaitu energi hanya bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang besar. Konsep yang benar yaitu setiap tindakan penghematan energi, sekecil apapun, memberikan dampak positif bagi lingkungan dan berkelanjutan sumber daya. Solusi yang dapat diberikan yaitu berikan contoh tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk menghemat energi dengan cara mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan transportasi umum, dan lain-lainnya. Nah, dan hitungan dampaknya dalam skala besar jika dilakukan dan kekurangan dari buku siswa dan buku guru. Untuk kelebihan dari buku siswa yaitu yang pertama, ilustrasi dan desain yang cukup menarik sehingga membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Nah, yang kedua, berisi berbagai macam aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa kelas 6. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan konsep IPA dan IPS sehingga memberikan pemahaman menyeluruh. Untuk kelebihan dari buku guru, yaitu yang pertama, memberikan panduan langkah demi langkah untuk setiap kegiatan di buku siswa. Yang kedua, mendorong penggunaan strategi pembelajaran berbasis inquiry. Nah, yang ketiga, dengan menyediakan informasi tambahan untuk guru memperdalam pemahaman materi. Yang terakhir yaitu dengan memberikan panduan dan penilaian yang komprehensif. Nah, untuk kekurangan dari buku siswa yaitu yang pertama, beberapa topik mungkin memerlukan penjelasan lebih mendalam dari guru tersebut. Yang kedua, perlu adaptasi agar sesuai dengan konteks lokal siswa. Untuk kekurangan dari buku guru yaitu yang pertama, panduan yang terlalu detail sehingga bisa membuat guru merasa terbebani. Nah, yang kedua yaitu guru perlu fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tidak hanya terpaku pada panduan.